Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita berjumpa kembali, insya Allah kita akan belajar bersama tentang muatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap sempurna berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan belajar bersama di pelajaran yang keenam dengan tema Mari Belajar Quran Surah Al-Fil. Pada bab atau materi kali ini kita akan membahas beberapa subtema, yaitu yang pertama adalah membaca surah Al-Fil, yang kedua menghafal surah Al-Fil, dan yang ketiga adalah menulis surah Al-Fil. Mari kita mulai. Subtema yang pertama adalah membaca surah Al-Fil. Anak-anakku sekalian, sebelum membaca surah Al-Fil, sebaiknya kita benar-benar dalam keadaan yang suci. Kemudian kita dalam keadaan ataupun dalam posisi yang siap dengan menutup aurat. Mari kita baca. Pak Farhan akan mulai membacakan, mencontohkan kepada anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian silahkan nanti mengikuti dan mengulang-ulang kembali sesuai seperti apa yang Pak Farhan contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk dalam ayat yang pertama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Perhatikan huruf fa, ain, ro, dan shad. Pak Farhan ulangi kembali. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam. Oke, di sini ada mim sukun bertemu dengan ta. Ini adalah bacaan idhar syafawi. Tidak boleh mendengung. Kemudian perhatikan huruf fa, ya, kaifa, seperti itu. Fa'ala, ain adalah agak dalam, jadi fa'ala. Apabila masih membacanya fa'ala atau fa'ngala, silahkan dilatih kembali dengan cara membaca fa'ala. Kemudian seperti itu, silahkan nanti diulang-ulang kembali. Pak Farhan ulangi sekali lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oke, kita lanjut ke ayat yang kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Huruf ain, ha, dan dot. Perhatikan. Pak Farhan ulangi kembali. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Oke. Alam yaj'al, tidak boleh mendengung. Alam yaj'al. Yaj, ini adalah huruf qalqalah, jadi harus dipantulkan. Kemudian hum juga bertemu dengan fa adalah idhar syafawi, tidak boleh mendengung. Tadlil, ini dot, bukan qalqalah, jadi tidak boleh dibaca tadlil, tidak boleh, tetapi harus ditahan. Tadlil, seperti itu. Pak Farhan ulangi kembali. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Oke, nanti bisa diulang-ulang kembali.
Ayat yang ketiga. Wa arsala alaihim tayran ababil. Oke. Ra, wa arsala, ya harus tebal. Wa arsala alaihim, him, ya ini adalah huruf yang agak berat, jadi nafas harus benar-benar keluar dari dalam dada. Him, bukan him. Tayran, ya to sedikit agak menggelembung pipinya. Tayran ababil. Oke, Pak Farhan ulangi sekali lagi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Oke, silahkan nanti diulang-ulang kembali. Ayat yang keempat. Tarmihim bihijaratin min sijil. Oke, perhatikan huruf ro, ha, dan ha. Tarmihim, ya, ro-nya tebal. Tarmihim, mim sukun bertemu dengan ba. Ini adalah bacaan ikhfa syafawi. Jadi tetap tidak boleh mendengung secara jelas. Ini adalah ikhfa, artinya samar-samar. Tarmihim bihijaratin, tim tanwin ataupun kasrah tanwin bertemu dengan huruf mim. Ya, ini adalah bacaan idgham bi gunnah yang harus dibaca masuk ke dalam huruf mim dan harus gunnah dengan cara mendengung. Bihijaratim min sijil. Nun sukun bertemu dengan sin adalah ikhfa hakiki. Jadi tidak boleh dengan mendengung dan juga tidak boleh dengan idhar ataupun dibaca jelas. Min sijil tidak. Sekali lagi Bapak ulangi. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ayat yang kelima. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, fa, ain, ha, dan shad. Faja'alahum, fa jelas. Faja'alahum shad, ya, shad. Ka'asfim, ya, ini ada kasrah tanwin bertemu dengan huruf mim. Ini bacaannya idgham bi gunnah. Jadi harus mendengung dan masuk. Ka'asfim ma'kul. Ada hamzah mati atau hamzah sukun. Bacanya adalah ma. Tidak boleh dibaca mak, tidak boleh dibaca ma, tidak boleh dibaca mak, tapi ma biasa. Pak Farhan ulangi sekali lagi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Terima kasih anak-anakku sekalian, demikian cara membaca surah Al-Fil. Kemudian kita akan kembali lagi, kita meneruskan ataupun membahas tentang menghafal surah Al-Fil. Cara menghafal surah Al-Fil adalah dengan dibaca berulang-ulang ayat demi ayat. Ataupun apabila terlalu panjang dalam satu ayat, seperti ayat yang pertama ini, bisa anak-anakku dipotong atau dipenggal menjadi beberapa bagian. Misalnya di ayat yang pertama, kita bisa potong. Yang pertama adalah alam taro kaifa. Ya, di sini ada bacaan di sini alam taro kaifa. Diulang-ulang dibaca 3-5 kali, kemudian dilanjutkan dengan potongan yang kedua. Fa'ala rabbuka, ini juga dibaca berulang kali, kemudian apabila sudah ditambah dengan potongan yang selanjutnya. Bi ashabil fil, seperti itu. Kemudian disambung satu ayat penuh, kemudian dibaca berulang kali sampai insya Allah anak-anakku sekalian bisa menghafalkannya. Begitu juga dengan ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima.
apabila anak-anakku sekalian mampu satu ayat penuh ini dibaca dalam satu kali bacaan, kemudian diulang-ulang dan dihafalkan, alhamdulillah insya Allah nanti akan semakin mudah. Begitu cara ataupun metode menghafalkan surah Al-Fil. Oke, anak-anakku sekalian, kita akan kembali lagi. Yang terakhir adalah bagaimana cara kita menulis Quran surah Al-Fil. Metode ataupun cara menulis surah Al-Fil adalah ada beberapa hal yang harus dicermati atau harus diperhatikan dalam penulisannya. Seperti menulis dalam huruf abjad atau ABC, itu ada beberapa huruf yang di atas garis dan ada beberapa huruf yang ekor ataupun kakinya itu berada di bawah garis. Misalnya seperti ini, huruf P. P ini kepalanya ada di atas garis ataupun menyentuh garis, tetapi ekornya itu ada di bawah. G, kemudian Y, kemudian J, itu seperti itu. Nah, sama halnya dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada beberapa huruf yang harus berada di bawah garis. Ini misalnya ini adalah garis merah, ini garis yang ada di buku tulis kalian. Jadi ada huruf-huruf yang dia harus nempel di garis, tetapi ada juga yang harus di bawah garis ekornya. Misalnya mim, lam, ro, kemudian sin, shin, shad, dot, kemudian ain, ghain, kemudian ada huruf jim, ha, kho, itu juga ekor ataupun perutnya itu harus berada di bawah garis seperti ini. Nah, begitu anak-anakku sekalian pencermatan ataupun hal yang harus diperhatikan agar penulisannya rapi, baik, dan sesuai dengan kaidah ataupun aturan penulisan huruf hijaiyah. Demikian, alhamdulillah kita sudah mempelajari, kita sudah membaca, menghafal, dan menulis. Insya Allah kita akan bertemu lagi melanjutkan pembelajaran tentang surah Al-Fil. Kita meneruskan tentang kandungan ataupun isi dari surah Al-Fil tersebut. Paparan akhiri, insya Allah kita akan bertemu kembali. Untuk tugasnya nanti akan paparan tuliskan secara terpisah dan akan paparan kirimkan kepada kalian semuanya. Terima kasih. Paparan akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.